Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Di sini kita akan mereview dongeng berjudul Soal Star Season 3 episode 159. Nah, di sini kita masih melihat nih ya sebuah Luffy yang hadir di benua aslinya, maksudnya di sebuah kayak galaksi dia lah ya. Bukan benua sih, ini ngomongnya galaksi ya. Yang kita ketahui ternyata di sini Luffy disambut dengan meriah oleh beberapa penghuni universe-nya ya, universe-nya dari berbagai planet. Berarti si Luffy ini udah terkenal ya guys ya, dan dihormati ya, disegani karena dia udah menjadi utusan dari perusahaan virtual ya, yang tugasnya untuk mengawasi beberapa klan atau orang-orang penting di dalamnya. Nah, misi pertamanya ya di sini, di tempat bumi, di daerah tempat buminya lah ya, tempat bumi planet tertinggal di galaksi ini. Gue juga lupa apa namanya. Nah, di sini kaget juga ya, seorang Luffy aja yang dulunya diremehin sama kekaisaran. Di situ juga datang kan kekaisaran, beberapa orang penting lainnya ya kan, untuk menyambut utusan dari si perusahaan virtual ya. Apalagi cewek yang waktu itu yang musuhan sama Luffy sekarang udah nggak bisa lagi buat menyentuh si Luffy guys. Nah, jadi kaisar pun gak akan berani asal-asalan. Nah, tapi ada satu orang ya, mungkin ada satu orang, entah dua, satu orang deh, yang memang di sini sepertinya dia nggak suka sama Luffy ya. Entah apa. Nah, di sini juga dia yang ngebuat onar ya. Sepertinya si Luffy ini tugasnya adalah mengawasi keamanan juga ya, mengawasi aturan yang dibuat oleh perusahaan virtual. Nah, di sini ada seseorang wanita ya, gue nggak tahu juga latar belakangnya, tapi dia salah satu dari bukan sekte sih ya, mungkin sebuah grup atau sebuah kayak sekte juga, tapi nama di galaksi apa ya gue juga lupa, yang sering menjajah atau mengambil beberapa planet ya, untuk diambil sama dia tuh, ibaratnya buat dikuasain. Nah, sepertinya target Luffy yang bakalan dia nih, ya bakalan bermusuhan sama si cewek ini. Nah, sebelum itu juga kita juga melihat latar belakang siapa tuh kakaknya. Nah, kakaknya si Luffy ini kan suka sampai cewek yang dulu tuh yang jadi asosiasi di planet tersebut lah, yang kompetisi pertarungan yang tugasnya ngawasin. Nah, di sini ketemu sama si Luffy, di sini ketemu lah ya, dia berdua udah lama nggak kelihatan, jadi pasangan tuh ya kan. Nah, tapi si cewek ini lah latar belakangnya itu sebagai putri apa gitu ya, yang dimana menurut gua derajatnya lebih tinggi dibandingkan si siapa tuh namanya, derajatnya lebih tinggi dibandingkan sama si kakaknya Luffy itu ya, si siapa ya namanya, yang punya domain merah-merah itu ya. Jadi nggak disetujuin tuh ya, karena latar belakang si kakaknya kan nggak jelas kayak Luffy gitulah. Nah, untungnya si Luffy di sini pas lagi disambut di seluruh orang-orang dari kerajaan ini, dari sekte ini ya, dia langsung manggil kakaknya. Yang gue tahu sih, gue paham yang dilakukan Luffy itu sebenarnya pengen si kakaknya ini dipandang juga sama orang-orang di situ. Jadi nggak ada yang berani lah nyentuh dia juga ya kan, atau ngeremehin dia. Jadi di sini Luffy sengaja mamerin kalau dia adalah kakak tertuanya ya. Makanya di si Luffy manggil seorang yang wakil itu ya, yang ini juga kayaknya kesal sama Luffy ya, seseorang yang tahu lah siapa yang ngelarang hubungan kakaknya sama si cewek itu, yang akhirnya ketemu tuh. Dan tapi singkat cerita deh ya, pokoknya si kakaknya ini harus mengikuti ujiannya itu kayak ilusi, yang dimana ya ilusi itu ada tingkatannya. Jadi mungkin kayak orang-orang dari masa lalu atau orang-orang yang dikenal sama si kakaknya Luffy ini, entah itu momen-momen yang benar-benar
susah dilupain lah. Ya itu ujian dia nih. Nah, singkat cerita tuh ada kayak ujian di Ilustra itu sesuatu cewek yang hadir ya. Jadi tuh dia di situ harus benar-benar bertarung ya, ngebunuh sama ngebantai orang yang dikenal di masa lalu. Nah dia berhenti di sini tuh sama cewek, salah satu cewek tuh. Nah kalau kalian nonton ini awal-awal, nah itu cewek itu kayak mungkin dulu teman satu grupnya dia, entah itu muridnya dia ya, yang benar-benar setia sama dia. Nah gue juga gak tahu sih masih hidup apa enggak ya itu ya. Kayaknya udah meninggal juga deh ya. Udah waktu pas pertarungan besar itu dia juga ikut meninggal deh. Salah gue juga lupa. Nah, di sini si cewek itu ngeliat nih, ternyata ada orang yang berharga. Mungkin yang udah dianggap sama si kakak Lu Feng ini adik sendiri kali ya, udah kayak saudara sendiri ya, dia nganggapnya. Ini bakal seru sih. Nah menurut gue di sini mungkin sih kalau kata gue sih kakak Lu Feng masih bisa lulus dari ilusi ini ya kan ya. Yang terakhir bakalan disetujui lah sama si cewek tuh. Nah satu hal lagi, menurut gue cewek ini juga kayak ada ketua yang ngelarang ini juga ada problem juga. Dan menurut gua ini bakalan jadi temennya Lu Feng sih ya. Kayaknya masternya itu enggak rese banget, maksudnya enggak sejahat itu. Kalau gue lihat enggak cari masalah lah ya, enggak kayak yang lain ya. Dia ini kayak raja yang jadi gurunya si Lu Feng orangnya. Kalau gue lihat sifatnya masih kayak karakter atau NPC yang berperan sebagai baik lah, bukan ke arah jahat atau villain atau musuhnya si Lu Feng ya. Mungkin yang musuhnya Lu Feng tuh yang itu tuh, yang cewek yang sebelumnya yang memang benar-benar arogan banget ya, kayak pengen bener-bener ngebunuh si Lu Feng yang ada kayaknya belum pernah ketemu ya waktu di kompetisi yang lalu tuh ya. Pada si kaisar aja, maksudnya dari kerajaan aja udah mungkin memberhentikan untuk mengincar si bumi atau Lu Feng ya. Apalagi Lu Feng kan udah jadi utusan penting ya kan. Kalau ada apa-apa sama Lu Feng, pastinya si perusahaan virtual bakal ngirimin orang-orang untuk menolong Lu Feng dan teman-temannya dia juga, kalau emang benar-benar ada pengkhianat di dalamnya ya. Itu tuh kayak utusan kerajaan ya berarti ya, yang ngawasi seluruh universe guys. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa cek di playlist YouTube gue ya. Di situ ada semua caranya. Gue juga kadang bukan kadang sih, emang selalu bikinin gimana caranya kalau ketika kalian belajar skill ini kalian bisa menghasilkan uang juga, entah itu dari rumah, entah itu dari kantor, ngelamar untuk kerja. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.